Aku tidak pernah berpikir hidupku akan berubah hanya karena satu pertemuan kecil. Awalnya semuanya sederhana. Aku, pekerjaanku, dan seseorang yang selalu ada untukku. Tapi lalu dia datang, dan tanpa sadar, aku mulai melihat hidupku dengan cara yang berbeda. Aku tahu aku seharusnya berhenti. Aku tahu aku sedang berjalan ke arah yang salah. Tapi perasaan itu terlalu sulit untuk diabaikan. Dan sekarang aku mulai bertanya, apa yang sebenarnya ku cari selama ini? Dan apakah semua ini layak untuk aku pertaruhkan? Sebelum kita mulai ceritanya, kalau boleh tahu, kamu nonton cerita ini dari kota mana? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Cherry Fox kalau kamu suka. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Aku pernah meninggalkan satu-satunya pria yang mencintaiku tanpa syarat. Dan sejak saat itu, hidupku tidak pernah benar-benar sama lagi. Kalau saja aku bisa kembali ke satu titik dalam hidupku, aku tahu persis momen mana yang akan kuubah. Bukan saat semuanya sudah hancur seperti sekarang, tapi saat aku mulai merasa bahwa ketulusan itu tidak lagi cukup untukku. Namaku Kalista Rinjani. Aku hanya penjaga toko kecil di pinggir jalan yang tidak pernah benar-benar ramai. Setiap hari hidupku berjalan sama, membuka toko pagi-pagi, melayani pelanggan, lalu menutupnya saat langit mulai gelap. Sederhana, terlalu sederhana. Dan di tengah rutinitas itu, ada satu orang yang selalu datang dengan cara yang sama, Eliezer. "Kamu belum makan kan?" tanyanya suatu sore, sambil meletakkan kantong plastik berisi makanan di meja kasir. Aku tersenyum tipis. "Kamu selalu tahu." Dia tertawa kecil. "Bukan tahu, kamu aja yang selalu lupa." Eliezer adalah karyawan pabrik. Hidupnya keras, tapi caranya mencintaiku selalu lembut. Dia tidak pernah membuatku menunggu, tidak pernah membuatku ragu. Selalu ada, bahkan sebelum aku meminta. "Kalista," katanya suatu malam saat kami duduk di depan toko yang sudah tutup. "Aku memang belum bisa kasih kamu banyak sekarang, tapi aku serius sama kamu." Aku masih ingat caranya menatapku saat itu, penuh keyakinan, penuh harapan. Dan entah kenapa, justru itu yang membuatku mulai merasa sesak. Bukan karena dia salah, tapi karena semuanya terasa terlalu pasti. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah berani kuakui. Aku mulai bosan dengan hidup yang tidak pernah berubah. Sampai suatu siang, saat panas terasa lebih menyengat dari biasanya, seseorang datang ke toko. Bukan untuk pertama kalinya, tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar memperhatikannya. Dia berhenti di depan toko, berbicara sebentar dengan seseorang di pinggir jalan. Sepertinya pekerja proyek. Aku sering melihat aktivitas di sekitar sini akhir-akhir ini. Katanya akan dibangun sesuatu. Dia lalu masuk ke toko dengan langkah santai. "Air mineral 1," katanya singkat. Aku mengangguk, mengambil botol dari rak. Tapi saat aku menyerahkannya, dia tidak langsung pergi. Matanya menatapku, seolah menilai sesuatu. "Kamu yang jaga toko ini setiap hari?" tanyanya. "Iya," jawabku singkat. Dia tersenyum tipis. "Saya sering lewat sini. Lagi ada urusan proyek di dekat sini." Aku mengangguk, tidak terlalu memikirkan. "Nama kamu?" tanyanya lagi. Aku sempat ragu, tapi akhirnya menjawab, "Kalista." Dia mengangguk pelan. "Saya Satria." Cara dia menyebutkan namanya, entah kenapa terasa berbeda. Tenang, tapi penuh percaya diri. Setelah itu dia pergi begitu saja. Harusnya itu hanya interaksi biasa. Harusnya aku melupakannya seperti pelanggan lain. Tapi anehnya, tidak. Karena sejak hari itu, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya.
bukan tentang Eliezer, bukan tentang hidupku yang biasa, tapi tentang seseorang yang bahkan belum benar-benar ku kenal. Dan aku tidak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mulai merasa penasaran. Hari-hariku tetap sama, toko kecil itu tetap sepi di jam-jam tertentu. Suara kendaraan lewat tetap jadi latar yang membosankan dan rutinitas yang itu-itu saja terus berulang. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku mulai memperhatikan setiap orang yang lewat di depan toko. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku berharap melihatnya lagi. Kenapa bengong? Suara Eliezer membuyarkan lamunanku. Aku tersentak. Nggak apa-apa. Dia meletakkan makan siang di meja seperti biasa. Gerakannya sama, senyumnya juga sama. Hangat, tulus, tanpa dibuat-buat. Kamu kelihatan beda akhir-akhir ini, katanya pelan. Aku mengalihkan pandangan. Cuma capek. Eliezer diam sebentar, lalu duduk di kursi depan kasir. Kalista, kalau ada yang kamu pikirin, kamu bisa cerita. Kalimat itu harusnya membuatku nyaman. Dulu selalu begitu. Tapi kali ini, aku justru merasa seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku baik-baik aja, jawabku cepat. Dia mengangguk, tapi aku tahu dia tidak benar-benar percaya. Beberapa hari berlalu tanpa kehadiran Satria, dan anehnya aku merasa kosong. Aku bahkan mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku memikirkan seseorang yang bahkan baru sekali berbicara denganku? Sampai akhirnya, di suatu sore yang hampir sama seperti hari pertama itu, dia muncul lagi. Seolah memang sudah biasa berada di sekitar sini. Masih sepi? Tanyanya sambil masuk tanpa ragu. Aku menatapnya sekilas, berusaha bersikap biasa. Kayak biasa. Dia mengambil minuman dari rak tanpa bertanya. Gerakannya santai, seperti tempat ini bukan hal baru baginya. Proyeknya masih lama? Tanyaku tiba-tiba, bahkan sebelum aku sempat menahan diri. Dia melirikku, sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. Kamu ingat? Aku langsung merasa canggung. Cuma kebetulan aja. Dia tertawa pelan. Masih lama, lagi urus pembangunan gudang sama kantor kecil di ujung jalan itu. Aku mengangguk. Jadi itu alasan dia sering ada di sini. Capek ya kerja di tempat kayak gini terus, katanya tiba-tiba. Aku mengernyit. Maksudnya? Dia mengangkat bahu. Ya, kamu kelihatan bukan orang yang harusnya diam di tempat sekecil ini. Kalimat itu lagi-lagi terasa aneh. Eliezer selalu menerima aku apa adanya. Tapi Satria seperti melihat sesuatu yang bahkan aku sendiri belum pernah pikirkan. Aku biasa aja, jawabku pelan. Dia mendekat sedikit, bersandar di meja kasir. Biasa itu pilihan Kalista, bukan keadaan. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang membuatku merasa mungkin hidupku memang terlalu kecil. Sejak hari itu, dia mulai datang lebih sering. Kadang hanya sebentar, kadang duduk lebih lama sambil mengobrol. Tentang pekerjaannya, tentang proyeknya, tentang hal-hal yang jauh dari dunia kecilku. Dan tanpa sadar, aku mulai menikmati itu. Kalista, katanya suatu sore, kamu gak pernah kepikiran keluar dari sini? Pertanyaan itu lagi. Aku menarik napas pelan. Gak tahu. Dia menatapku dalam. Sayang aja. Sayang. Kata itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah dia pergi. Malamnya, saat Eliezer menjemputku seperti biasa, aku berjalan di sampingnya tanpa banyak bicara. Kamu lagi kepikiran sesuatu lagi? Tanyanya. Aku diam. Kalista, suaranya lebih serius sekarang. Aku ngerasa kamu mulai jauh. Langkahku terhenti. Aku gak kemana-mana, jawabku pelan. Tapi rasanya beda, katanya. Aku menunduk, karena untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menyangkal itu.
Dan di saat yang sama, di dalam hatiku mulai tumbuh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bukan tentang cinta, belum, tapi tentang rasa penasaran, yang perlahan berubah jadi ketertarikan. Dan aku tahu, kalau aku terus membiarkan ini terjadi, sesuatu pasti akan berubah. Beberapa hari kemudian, saat aku hampir menutup toko, Satria datang lagi, lebih santai dari biasanya. "Kamu belum pulang?" tanyanya. "Sebentar lagi," jawabku. Dia melihat ke arah jalan, lalu kembali menatapku. "Temenin saya sebentar yuk." Aku terdiam. Ajakan itu sederhana, tapi rasanya tidak lagi biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar dihadapkan pada pilihan. Mengabaikan semuanya, atau mulai melangkah lebih jauh. Aku masih berdiri di balik meja kasir saat itu, menatap Satria yang menunggu jawabanku seolah semuanya adalah hal yang biasa. "Cuma sebentar," katanya santai, seolah dia tahu aku sedang ragu. Aku menelan pelan. Harusnya aku bilang tidak. Harusnya aku ingat Eliezer. Tapi yang keluar justru berbeda. "Sebentar aja ya," jawabku akhirnya. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku mengatakan itu. Aku menutup toko lebih cepat dari biasanya. Jantungku berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Seolah aku sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kulakukan. Kami tidak pergi jauh. Hanya ke sebuah tempat makan kecil di ujung jalan. Tidak terlalu ramai, tapi cukup nyaman. "Sering ke sini?" tanyaku, mencoba mencairkan suasana. "Kadang," jawabnya singkat. "Kalau lagi di area proyek." Aku mengangguk. Untuk beberapa saat, kami hanya duduk dalam diam. Anehnya, aku tidak merasa canggung. Justru ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah aku sedang berada di dunia yang berbeda dari biasanya. "Kamu selalu pulang sama dia?" tanya Satria tiba-tiba. Aku mengernyit. "Siapa?" "Yang sering jemput kamu," jawabnya santai. Aku sedikit terkejut. "Kamu lihat?" Dia tersenyum tipis. "Beberapa kali." Aku terdiam. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang diperhatikan lebih dari yang seharusnya. "Dia pacar kamu?" tanyanya lagi. Aku mengangguk pelan. "Iya." Satria tidak langsung merespons. Dia hanya menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan, "Dia kelihatan baik." "Iya," jawabku cepat. "Tapi..." Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. "Bukan tipe kamu ya?" Aku langsung menatapnya. "Maksudnya?" Dia mengangkat bahu. "Kamu terlalu hidup untuk orang yang terlalu sederhana." Kalimat itu membuatku diam. Aku ingin membantah. Aku ingin bilang Eliezer cukup. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa. Malam itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Dan seperti yang sudah bisa kuduga, Eliezer sudah menunggu di depan toko. "Kamu udah selesai?" tanyanya. Aku mengangguk, mencoba bersikap biasa. "Iya, hari ini sepi." Dia tersenyum. "Ya udah, kita pulang." Sepanjang jalan aku tidak banyak bicara. Kepalaku masih dipenuhi oleh kata-kata Satria. "Kamu terlalu hidup untuk orang yang terlalu sederhana." "Kalista," suara Eliezer pelan. "Kamu yakin gak ada apa-apa?" Aku menoleh. "Kenapa?" "Kamu kelihatan beda," katanya jujur. "Kayak lagi jauh." Aku menunduk, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah. "Aku cuma capek," jawabku pelan. Dia tidak langsung menjawab, tapi aku bisa merasakan dia mulai meragukan sesuatu. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalani dua sisi hidup yang berbeda. Di satu sisi, ada Eliezer yang selalu ada. Di sisi lain, ada Satria yang membuatku merasa berbeda. Dan tanpa sadar, aku mulai lebih menunggu yang kedua. Sampai suatu sore, Satria datang lagi. Lebih santai, lebih dekat. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Biasa," jawabku.
Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu nggak harus selalu di tempat yang sama, Kalista." Aku terdiam. "Kamu bisa punya hidup yang lebih dari ini," lanjutnya. Kata-katanya seperti membuka sesuatu di dalam pikiranku. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku pertanyakan. Malam itu, saat aku sendirian di kamar, aku menatap langit-langit tanpa benar-benar melihat apapun. Untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan hidupku sendiri, tentang pilihan, tentang masa depan, dan tentang siapa yang sebenarnya aku inginkan. Eliezer yang pasti, atau Satria yang membuatku merasa hidup? Aku tahu aku belum memilih apa-apa, tapi satu hal yang pasti, aku sudah mulai melangkah terlalu jauh. Dan tanpa kusadari, aku mulai berharap Satria datang bukan hanya karena kebetulan. Apa sebenarnya yang membuat Satria terus datang? Dan kenapa aku mulai menunggu kehadirannya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Bahkan saat aku sedang berdiri di depan rak toko, berpura-pura merapikan barang yang sebenarnya sudah rapi sejak tadi. Aku tidak lagi menunggu pelanggan. Aku menunggu dia. Dan itu adalah hal pertama yang mulai mengubah segalanya. Hari itu, Satria datang lebih awal dari biasanya. "Kamu sendirian?" tanyanya sambil masuk tanpa ragu. "Iya," jawabku singkat berusaha terdengar biasa. Dia mengambil minuman, lalu berdiri di dekat kasir tanpa langsung membayar. "Kamu kelihatan lagi mikir sesuatu," katanya. Aku tersenyum tipis. "Enggak juga." Dia menatapku lama, seolah tahu aku sedang berbohong. "Kamu selalu bilang gak apa-apa," ucapnya pelan. "Padahal kelihatan jelas kamu lagi gak baik-baik aja." Aku terdiam. Eliezer juga sering bilang begitu. Tapi entah kenapa, saat Satria yang mengatakannya, rasanya berbeda. Seolah dia benar-benar melihat sesuatu yang tidak pernah aku tunjukkan. "Kalista," katanya tiba-tiba, "kamu pernah ngerasa hidup kamu terlalu kecil?" Pertanyaan itu langsung membuatku diam. Aku menatapnya, mencoba mencari maksudnya. "Maksud kamu?" Dia menghela napas pelan. "Kayak kamu tahu kamu bisa punya lebih, tapi kamu tetap di tempat yang sama karena kamu merasa itu sudah cukup." Aku menunduk, karena tanpa sadar, itu adalah apa yang sedang aku rasakan. "Aku nggak bilang hidup kamu salah," lanjutnya. "Tapi, kamu yakin ini yang kamu mau selamanya?" Selamanya. Kata itu terasa berat. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan sejauh itu. Selama ini aku hanya menjalani, dengan Eliezer, dengan rutinitas yang sama, dengan hidup yang aman. Malamnya seperti biasa, Eliezer datang menjemputku. Tapi kali ini, aku tidak langsung menyambutnya dengan senyum. "Kamu sakit?" tanyanya khawatir. Aku menggeleng. "Enggak." Dia menatapku beberapa detik. "Kalista, kamu berubah." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. "Aku enggak berubah," jawabku cepat. "Berubah," katanya pelan. "Kamu jadi sering diam, enggak cerita apa-apa." Aku tidak bisa menjawab, karena aku tahu dia benar. Sepanjang jalan kami berjalan dalam diam. Tidak seperti biasanya, tidak ada cerita ringan, tidak ada tawa kecil, hanya ada jarak yang perlahan terasa semakin nyata. "El," panggilku pelan. Dia menoleh. "Iya." Aku ingin bilang sesuatu tentang apa yang aku rasakan, tentang kebingungan yang mulai muncul, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. "Kalau hidup kita gini terus, kamu gak pernah ngerasa kurang?" tanyaku akhirnya. Langkahnya terhenti. "Kurang?" ulangnya pelan. Aku mengangguk. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku lagi usaha, Kalista. Aku tahu aku belum bisa kasih semuanya sekarang, tapi aku gak pernah berhenti coba."
Jawaban itu lagi-lagi sama, dan entah kenapa, kali ini aku tidak merasa tenang. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa aku hindari lagi. Aku mulai menjaga jarak dari Eliezer. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena setiap kali bersamanya, aku justru merasa semakin bersalah. Dan di saat yang sama, aku justru semakin dekat dengan Satria. Suatu sore, saat toko hampir tutup, Satria datang lagi. "Kamu selalu sendirian jam segini?" tanyanya. "Iya," jawabku. Dia mengangguk pelan, lalu berkata, "Kamu tahu nggak, orang kayak kamu biasanya nggak bertahan lama di tempat kayak gini." Aku menatapnya. "Maksud kamu?" Dia tersenyum tipis. "Cepat atau lambat, kamu bakal pergi." Aku terdiam, dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu apakah aku harus menyangkal atau mengakuinya. Saat dia hendak pergi, dia berhenti sebentar di depan pintu. "Kalista," panggilnya. Aku menoleh. "Besok saya masih di sini," katanya santai. "Kalau kamu mau, kita bisa keluar lagi." Keluar lagi. Aku diam, tidak langsung menjawab. Tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi sekedar ajakan spontan. Ini seperti sesuatu yang mulai berulang. Dan aku tahu, kalau aku terus mengatakan iya, maka aku benar-benar sedang menjauh dari sesuatu yang selama ini selalu menjagaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan satu hal yang sama, tentang pilihan yang sebenarnya sudah mulai aku ambil tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah aku masih ingin kembali ke titik awal. Haruskah aku kembali bertemu Satria lagi? Atau mulai menghentikan semuanya sebelum terlambat? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku sepanjang malam. Aku bolak-balik di tempat tidur, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa penasaran sesaat. Bahwa semua ini bisa berhenti kalau aku mau. Tapi kenyataannya, aku tidak benar-benar ingin menghentikannya. Keesokan harinya, aku datang ke toko lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, aku merasa gelisah sejak membuka pintu. Seolah aku sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Aku mencoba sibuk, menyusun barang, membersihkan meja, mengecek stok. Tapi setiap beberapa menit, mataku selalu melirik ke arah jalan. Jam terus berjalan, sampai akhirnya dia datang. Seperti biasa, tanpa ragu. "Pagi," sapanya santai. Aku berusaha terlihat biasa. "Pagi." Dia tidak langsung mengambil barang. Hanya berdiri di dekat kasir, menatapku seperti sedang membaca sesuatu. "Kamu kepikiran ya?" tanyanya. Aku menggeleng. "Enggak." Dia tersenyum tipis. "Kamu selalu bilang enggak." Aku diam, karena kali ini aku tahu dia benar. "Jadi?" katanya pelan. Aku mengernyit. "Jadi apa?" "Kemarin," lanjutnya, "kamu belum jawab." Jantungku berdetak lebih cepat tentang ajakan itu. Tentang pilihan yang seharusnya sederhana, tapi terasa begitu berat. Aku berhenti, mencoba mencari kata. "Nggak tahu." Dia mengangguk pelan, seolah tidak terkejut. "Kalista," katanya, "kadang kita nggak butuh jawaban yang pasti. Cukup tahu kita pengen apa." Kalimat itu membuatku semakin bingung. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Satria tidak memaksa. Dia hanya mengobrol seperti biasa. Tentang pekerjaannya, tentang proyeknya, tentang dunia yang terasa jauh dari hidupku. Tapi justru itu yang membuatku semakin tertarik. Dia membuatku merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Sesuatu yang tidak pernah aku rasakan bersama Eliezer. Sore menjelang,
dan aku tahu waktuku hampir habis. Kalau aku tidak mengambil keputusan sekarang, aku akan terus berada di posisi yang sama. Kalista, suara Satria pelan. Saya tunggu di luar. Aku menoleh. Dia sudah berjalan menuju pintu, seolah yakin aku akan mengikutinya. Aku berdiri diam. Tanganku gemetar sedikit. Di satu sisi ada Eliezer, yang selalu ada, selalu pasti, selalu tulus. Di sisi lain ada Satria, yang membuatku merasa hidup dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Dan tanpa aku sadari, kakiku mulai bergerak. Aku mengambil tas kecilku, menatap toko sebentar, seolah ada sesuatu yang sedang aku tinggalkan. Lalu aku melangkah keluar. Kami tidak pergi jauh, hanya berjalan di sekitar area proyek yang katanya sedang dia kerjakan. Lampu-lampu mulai menyala, suasana berubah jadi lebih tenang. Kamu gak perlu takut, katanya santai. Aku gak takut, jawabku cepat. Dia tersenyum. Bagus. Kami berhenti di sebuah tempat yang agak sepi. Untuk beberapa saat, kami hanya berdiri tanpa bicara. Dan entah kenapa, aku tidak ingin pergi. Kalista, suaranya lebih pelan sekarang. Kamu tahu nggak kenapa saya sering ke toko itu? Aku menatapnya. Awalnya karena kerjaan, lanjutnya. Tapi sekarang bukan itu lagi. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak bertanya, tapi aku ingin tahu. Dia menatapku lebih dalam. Karena kamu. Aku membeku. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya tidak. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dipilih. Bukan karena kebiasaan, bukan karena rutinitas, tapi karena seseorang menginginkanku. Dan aku tidak tahu kenapa, tapi aku menyukainya. Malam itu, saat aku pulang, Eliezer sudah menunggu seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak langsung menghampirinya. Aku berdiri sebentar, menatapnya dari jauh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di depan seseorang yang paling mengenalku. Kalista, panggilnya. Aku berjalan mendekat, tapi langkahku terasa berbeda. Maaf, aku telat, kataku. Dia menatapku lama. Kamu dari mana? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak lagi mudah. Aku terdiam. Dan saat itu, aku sadar. Aku sudah benar-benar melangkah terlalu jauh. Haruskah aku jujur pada Eliezer atau mulai menyembunyikan semuanya dari sekarang? Aku berdiri di depannya, menatap mata yang selama ini selalu membuatku merasa aman. Tapi malam itu justru membuatku gelisah. Kamu dari mana? Ulang Eliezer pelan. Aku menelan ludah. Ada banyak jawaban yang bisa kuberikan, tapi tidak ada satupun yang terasa mudah. Dari toko, jawabku akhirnya. Jawaban itu keluar begitu saja, cepat, tanpa berpikir. Dan saat itu juga, aku tahu aku baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku berbohong. Eliezer tidak langsung membalas. Dia hanya menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Toko tutup jam segini? Tanyanya. Aku mengangguk cepat. Tadi ada yang harus diberesin. Dia menghela napas pelan. Kalista, kamu yakin gak ada yang mau kamu ceritain? Pertanyaan itu terasa seperti dorongan kecil untuk jujur. Tapi aku justru menggeleng. Gak ada. Dan dengan itu, aku memilih jalanku sendiri. Perjalanan pulang malam itu terasa lebih panjang. Aku berjalan di samping Eliezer, tapi pikiranku tidak benar-benar ada di sana. Kamu capek? Tanyanya.
Iya, jawabku singkat. Dia mengangguk. Besok jangan terlalu dipaksain ya. Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku terasa sesak. Dia tetap sama, tidak berubah, tetap peduli. Sementara aku sudah mulai berubah tanpa sadar. Hari-hari berikutnya, semuanya mulai terasa berbeda. Aku mulai terbiasa menyembunyikan sesuatu. Saat Eliezer bertanya, aku menjawab seperlunya. Saat dia mencoba mendekat, aku sering menghindar. Dan di sisi lain, aku justru semakin terbiasa dengan kehadiran Satria. Kayaknya kamu lagi sering dimarahin ya, canda Satria suatu sore. Aku mengernyit. Kenapa? Wajah kamu beda kalau lagi sama dia, katanya santai. Aku terdiam. Kamu terlalu mikir, lanjutnya. Hidup gak harus selalu ribet. Maksud kamu? Tanyaku. Dia menatapku, lalu berkata pelan. Kalau kamu ngerasa gak cocok, ya jangan dipaksain. Kalimat itu seperti izin, seolah semua yang aku lakukan sekarang bukan sesuatu yang salah. Sejak saat itu, aku mulai mengubah caraku melihat semuanya. Aku tidak lagi merasa bersalah. Aku mulai merasa berhak untuk memilih. Berhak untuk mencari sesuatu yang lebih. Dan tanpa sadar, aku mulai menjauh dari Eliezer dengan sengaja. Kalista, kita jarang ngobrol sekarang, kata Eliezer suatu malam. Aku mengalihkan pandangan. Biasa aja. Enggak, katanya pelan. Enggak biasa. Aku diam. Aku ngerasa kamu mulai menjauh, lanjutnya. Kalau ada yang salah, bilang ke aku. Aku ingin bicara, aku ingin jujur. Tapi setiap kali aku mencoba, bayangan Satria muncul di pikiranku. Dan semua kata itu hilang begitu saja. Kalista, suara Eliezer lebih pelan sekarang. Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Kalimat itu seharusnya cukup untuk membuatku berhenti. Tapi anehnya tidak, karena di dalam hatiku ada sesuatu yang lain, yang semakin kuat. Beberapa hari kemudian, Satria datang lagi, lebih santai, lebih dekat dari sebelumnya. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, katanya. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Dia menatapku beberapa detik, lalu berkata, Bagus. Berarti kamu mulai ngerti apa yang kamu mau. Aku tidak menjawab, tapi dalam hati, aku tahu dia benar. Atau setidaknya, aku mulai mempercayainya. Saat dia hendak pergi, dia berhenti di depan pintu. Kalista, panggilnya. Aku menoleh. Kamu gak perlu ngerasa bersalah kalau kamu milih hidup kamu sendiri, katanya pelan. Aku terdiam. Kalimat itu seperti menghapus sisa keraguan yang masih ada. Dan di saat itu, aku sadar, aku sudah tidak lagi berada di titik yang sama seperti sebelumnya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri yang perasa berbeda. Aku tidak lagi merasa seperti orang yang sama. Dan mungkin memang sudah tidak sama. Di balik semua itu, ada satu hal yang mulai berubah tanpa bisa aku hentikan. Bukan hanya perasaanku pada Satria, tapi juga caraku melihat Eliezer. Dari seseorang yang selalu cukup, menjadi seseorang yang mulai terasa tidak lagi cukup. Dan tanpa aku sadari, aku sudah mulai membuat keputusan besar dalam hidupku. Apakah aku akan benar-benar meninggalkan Eliezer? Atau semuanya masih bisa aku hentikan sekarang? Pertanyaan itu terus menghantuiku, tapi anehnya, aku tidak lagi mencari jawabannya. Seolah tanpa sadar aku sudah mulai memilih. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan karena sesuatu yang besar terjadi,
tapi karena aku sendiri yang berubah. Aku mulai menghindari Eliezer. "Kalista, kamu pulang lebih cepat hari ini?" tanyanya suatu sore saat datang ke toko. Aku menggeleng. "Enggak, biasa aja." Padahal tidak. Aku memang sengaja menyelesaikan semuanya lebih cepat, karena aku tahu siapa yang akan datang. Dan benar saja, tidak lama setelah Eliezer pergi, Satria muncul seperti biasa. "Kamu lagi nunggu saya ya?" katanya sambil tersenyum tipis. Aku langsung menggeleng. "Enggak juga." Dia tertawa kecil. "Kamu selalu begitu." Aku tidak membalas, tapi dalam hati aku tahu dia tidak salah. "Kalista," katanya sambil bersandar di meja kasir. "Kamu kelihatan makin beda." Aku menatapnya. "Beda gimana?" "Lebih berani," jawabnya singkat. Aku terdiam. Berani atau nekat? Aku sendiri tidak yakin. Kami mulai lebih sering keluar. Tidak selalu lama, tapi cukup untuk membuatku merasa semakin jauh dari hidupku yang dulu. Suatu malam kami duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. "Kamu pernah kepikiran hidup di tempat lain?" tanyanya. "Belum," jawabku jujur. Dia mengangguk. "Kamu harusnya coba. Dunia itu lebih besar dari yang kamu lihat sekarang." Kalimat itu lagi-lagi membuatku merasa kecil, dan entah kenapa aku mulai ingin percaya padanya. "Kalista," katanya pelan, "kamu tahu nggak, kamu itu beda." Aku menoleh. "Beda gimana?" Dia tersenyum tipis. "Kamu nggak cocok di hidup yang biasa." Kata-kata itu terus berulang di kepalaku bahkan setelah aku pulang. Dan tanpa sadar, aku mulai melihat hidupku bersama Eliezer sebagai sesuatu yang biasa. Malam itu Eliezer menungguku lebih lama dari biasanya. "Kamu dari mana lagi?" tanyanya. Nada suaranya berbeda, lebih tegas. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Keluar sebentar." "Sama siapa?" tanyanya lagi. Pertanyaan itu langsung membuatku gelisah. Aku menunduk. "Teman." Dia tidak langsung bicara. "Aku kenal," lanjutnya. Aku menggeleng, hening. Suasana yang dulu hangat sekarang terasa asing. "El," panggilku pelan. Dia menatapku. "Iya?" Aku ingin jujur. Aku benar-benar ingin. Tapi semua kata itu terasa tertahan di tenggorokan. "Kalista," katanya sebelum aku sempat bicara. "Kamu masih mau sama aku kan?" Pertanyaan itu seperti menamparku. Aku tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya, aku tidak yakin. Hari-hari setelah itu semakin sulit, bukan karena aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi karena aku tahu dan aku memilih untuk tetap berjalan. Aku mulai jarang membalas pesan Eliezer, mulai mencari alasan untuk tidak bertemu, mulai menjauh, perlahan tapi pasti. Dan di saat yang sama, aku justru semakin dekat dengan Satria. "Kalista, kamu gak perlu mikirin orang lain terus," kata Satria suatu sore. Aku menatapnya. "Maksud kamu?" Dia tersenyum tipis. "Hidup kamu ya kamu yang jalanin, bukan mereka." Kalimat itu seperti pembenaran, seolah semua yang aku lakukan sekarang adalah hal yang wajar. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang menyakiti seseorang yang tidak pernah menyakitiku. Tapi anehnya, aku tidak berhenti. Sampai suatu malam saat Eliezer datang ke toko lebih awal dari biasanya. Dia tidak langsung bicara, hanya berdiri di depan pintu menatap ke dalam. Dan saat itu, aku sedang bersama Satria. Tidak dekat, tidak melakukan apa-apa, tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku membeku. Satria menoleh ke arah pintu, dan untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. "Eliezer," ucapku pelan, tapi dia tidak menjawab. Matanya hanya menatapku,
dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tidak marah, tidak kecewa, tapi kosong. Dan di saat itu aku tahu, semuanya sudah berubah. Apa yang akan Eliezer lakukan setelah melihat semuanya dengan matanya sendiri? Aku berdiri membeku di balik meja kasir, sementara suasana di dalam toko berubah jadi begitu sunyi. Tidak ada suara kendaraan yang biasanya terdengar samar. Tidak ada suara apapun, kecuali detak jantungku sendiri yang terasa semakin keras. Eliezer, panggilku lagi lebih pelan. Dia tetap diam. Tatapannya masih sama, kosong. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Satria berdiri di sampingku, tidak terlihat panik, justru terlalu tenang. "Teman kamu?" tanyanya santai, seolah situasi ini bukan sesuatu yang besar. Aku tidak langsung menjawab. "El," aku melangkah sedikit ke depan, mencoba mendekatinya. "Ini nggak seperti yang kamu pikir." "Apa?" potongnya pelan. Suaranya tidak tinggi, tidak emosi, tapi justru itu yang membuat kata-katanya terasa berat. "Apa yang aku pikir?" lanjutnya. Aku terdiam, karena untuk pertama kalinya, aku tidak tahu harus berbohong seperti apa. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban dariku, dan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Eliezer menarik napas pelan. "Jadi selama ini..." Dia berhenti sejenak, seolah menahan sesuatu. "Kamu lagi sibuk sama dia?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, El, aku cuma apa?" potongnya lagi. Aku tidak bisa melanjutkan. Semua alasan yang sebelumnya terasa mudah, sekarang terdengar kosong bahkan di pikiranku sendiri. Satria akhirnya angkat bicara. "Kalau mau ngobrol, saya bisa keluar dulu," katanya santai. Aku menoleh ke arahnya. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada tekanan. Tidak ada tanda kalau ini berarti apa-apa baginya. Dan entah kenapa, itu membuat dadaku terasa aneh. "Gak usah," kata Eliezer. Dia menatap Satria sebentar, lalu kembali menatapku. "Aku cuma mau tahu satu hal," katanya pelan. "Kamu masih mau sama aku atau enggak?" Pertanyaan itu kembali datang, tapi kali ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku menunduk, tanganku mulai gemetar. Kalau aku bilang iya, aku harus berhenti sekarang. Kalau aku bilang enggak, semuanya akan benar-benar berakhir. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku sudah tidak bisa memiliki keduanya. "El," suaraku pelan. Dia menunggu. Aku mencoba mengangkat wajahku, tapi rasanya berat. Aku berhenti, menarik napas dalam. "Aku nggak tahu." Jawaban itu keluar begitu saja. Jujur, tapi menyakitkan. Eliezer tidak langsung bicara. Dia hanya mengangguk pelan, seolah dia sudah menduga. "Ya udah," katanya akhirnya. Hanya 2 kata, tapi terasa seperti sesuatu yang runtuh. "Kalista," lanjutnya, "aku nggak bisa nunggu orang yang bahkan nggak yakin sama aku." Aku menatapnya cepat. "El, aku cuma butuh waktu." "Buat apa?" potongnya pelan. "Buat mutusin siapa yang kamu mau." Aku terdiam, karena memang itu yang sedang kulakukan. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu, lalu Eliezer melangkah mundur. "Jaga diri kamu," katanya. Sederhana, tapi cara dia mengatakannya seperti perpisahan. "El," aku memanggilnya, tapi dia tidak berhenti, tidak menoleh, tidak kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia pergi tanpa ragu. Aku berdiri diam di tempatku, kosong, seperti ada sesuatu yang baru saja hilang, tapi aku belum sepenuhnya menyadarinya. "Udah," suara Satria terdengar santai di sampingku.
Aku menoleh pelan. Dia terlihat biasa saja, seolah semua yang baru saja terjadi bukan sesuatu yang penting. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Aku mengangguk, meskipun sebenarnya tidak. "Kalau kamu butuh waktu, saya ngerti," lanjutnya. Aku menatapnya, dan entah kenapa, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada situasinya, tapi pada dirinya. Namun aku menepis pikiran itu, karena sekarang aku sudah tidak punya pilihan lain. Eliezer sudah pergi, dan aku sudah memilih jalanku. Malam itu aku pulang sendirian, tanpa pesan, tanpa kabar, dan tanpa seseorang yang biasanya selalu memastikan aku baik-baik saja. Aku duduk di kamar, menatap kosong ke depan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku kehilangan seseorang, dan bahkan tidak mencoba menahannya. Tapi di dalam semua itu, ada satu hal yang mulai muncul perlahan. Bukan penyesalan, belum, tapi keraguan. Apakah Satria benar-benar akan tetap ada setelah semuanya selesai? Atau aku baru saja kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sejak malam itu. Tapi anehnya, aku tidak benar-benar mencari jawabannya. Karena aku pikir jawabannya sudah ada. Satria. Beberapa hari setelah Eliezer pergi, aku mulai menjalani hidup yang berbeda. Tidak ada lagi pesan, "Udah makan?" Tidak ada lagi yang menunggu di depan toko. Tidak ada lagi yang memastikan aku pulang dengan aman. Awalnya terasa kosong, tapi aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang baru. Satria masih datang, seperti biasa. "Toko masih sepi ya?" katanya santai saat masuk. Aku mengangguk. Kayak biasa. Dia tidak langsung duduk seperti sebelumnya. Hanya berdiri sebentar, lalu melihat ponselnya. "Ada kerjaan?" tanyaku. "Iya, lagi agak sibuk," jawabnya singkat. Aku mengangguk. Percakapan kami terasa lebih pendek dari biasanya. "Kalau kamu sibuk, nggak apa-apa," kataku mencoba santai. Dia tersenyum tipis. "Enggak, cuma bentar." Tapi setelah itu, dia benar-benar hanya sebentar. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada pertanyaan seperti biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tidak terlalu penting. Hari itu, dia pergi lebih cepat dari biasanya. Aku berdiri di balik meja kasir, menatap pintu yang baru saja dia lewati. Perasaan itu muncul lagi. Kosong. Malamnya aku mencoba mengirim pesan. "Lagi di mana?" Pesan itu terkirim. Dibaca, tapi tidak langsung dibalas. Aku menatap layar ponselku lebih lama dari yang seharusnya. Mencoba meyakinkan diri, mungkin dia benar-benar sibuk. Beberapa menit berlalu, lalu balasan datang. "Lagi ada urusan." Singkat, dingin, berbeda. Aku mencoba tidak terlalu memikirkan. Mungkin ini biasa. Mungkin aku hanya belum terbiasa. Hari berikutnya, dia tidak datang. Hari setelahnya, juga tidak. Aku mulai gelisah. Bukan karena aku takut kehilangan dia, tapi karena aku mulai merasa tidak tahu apa-apa tentang dia. Saat akhirnya dia muncul lagi, beberapa hari kemudian, aku langsung bertanya, "Kamu kemana aja?" Dia mengangkat bahu. "Kerjaan." Hanya itu. Tidak ada penjelasan lebih. "Kamu nggak bisa kabarin?" tanyaku pelan. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kamu nungguin saya?" Aku terdiam. Pertanyaan itu seharusnya mudah dijawab, tapi sekarang terasa berbeda. "Aku cuma nanya," jawabku akhirnya. Dia tertawa kecil. "Santai aja Kalista, saya nggak kemana-mana." Tapi entah kenapa, kalimat itu tidak lagi menenangkan. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang.
Dia datang, lalu menghilang. Dekat, lalu menjauh. Hangat, lalu tiba-tiba dingin. Dan aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku mulai menunggu. "Kalista, kamu kenapa?" tanya salah satu pelanggan tetap suatu sore. Aku tersenyum tipis. "Gak apa-apa." Padahal aku tahu, aku sedang tidak baik-baik saja. Malam itu aku kembali mengirim pesan. "Kamu lagi sibuk?" Kali ini tidak dibaca. Aku menunggu. Beberapa menit, beberapa jam, sampai akhirnya aku tertidur dengan ponsel di tangan. Keesokan harinya pesan itu masih belum dibalas. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar rindu, tapi khawatir. Sore harinya aku melihat sesuatu yang tidak sengaja. Sebuah mobil berhenti tidak jauh dari toko. Aku mengenal mobil itu, Satria. Aku berdiri dari tempatku, sedikit mendekat ke arah pintu. Dan di sana, aku melihat dia keluar dari mobil. Tidak sendirian. Ada seorang wanita bersamanya. Mereka tidak terlihat seperti orang asing, terlalu dekat, terlalu santai. Aku membeku. Jantungku berdetak lebih cepat, mencoba memahami apa yang sedang kulihat. Wanita itu tertawa. Satria membalas dengan senyum yang pernah dia berikan padaku. Dan saat itu, sesuatu di dalam diriku mulai runtuh. Siapa wanita itu? Dan apakah aku benar-benar bukan satu-satunya? Aku berdiri di ambang pintu toko. Tubuhku terasa kaku saat melihat pemandangan itu. Jarak kami tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuatku melihat dengan jelas bagaimana mereka berbicara, tertawa, seperti sudah terbiasa satu sama lain. Bukan seperti orang yang baru kenal, bukan seperti hubungan yang biasa. Jantungku berdetak tidak beraturan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin itu hanya rekan kerja, mungkin hanya teman, mungkin aku yang terlalu berpikir jauh. Tapi semakin lama aku melihat, semakin sulit aku percaya pada pikiranku sendiri. Satria terlihat santai. Cara dia berdiri, cara dia tersenyum, bahkan cara dia menatap wanita itu. Sama seperti saat dia bersamaku. Dan itu yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Aku mundur perlahan, kembali ke dalam toko. Tanganku dingin, kepalaku penuh. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Menunggu dia masuk seperti biasa, atau berpura-pura tidak melihat apa-apa. Beberapa menit kemudian, pintu toko terbuka. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Seperti biasa, suaranya terdengar ringan. Aku menarik napas pelan, berusaha menenangkan diri. "Air mineral?" tanyaku, mencoba menjaga suara tetap stabil. "Iya." Aku mengambil botol itu, meletakkannya di meja kasir tanpa menatapnya. Tapi aku tidak bisa menahan diri. "Baru datang?" tanyaku. Dia mengangguk. "Iya." Singkat, seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku akhirnya menatapnya. "Sendirian?" tanyaku. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dia diam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kenapa?" Aku menahan napas. "Aku lihat tadi kamu sama seseorang," kataku pelan. Beberapa detik hening. Satria tidak terlihat kaget, tidak gugup, tidak juga mencoba menyangkal. "Oh itu," katanya santai. "Teman." Teman. Kata itu terasa terlalu ringan. "Dekat banget," ucapku tanpa sadar. Dia mengangkat alis sedikit. "Kamu cemburu?" Aku langsung menggeleng. "Enggak." Tapi bahkan aku sendiri tidak percaya dengan jawabanku. Satria tertawa kecil. "Kalista," katanya pelan. "Jangan terlalu dipikirin." Aku menatapnya.
Maksud kamu? Dia bersandar santai di meja kasir. Kita kan gak ada hubungan apa-apa, ucapnya. Kalimat itu seperti sesuatu yang jatuh tepat di dadaku. Berat, tajam, dan tidak bisa kuabaikan. Aku terdiam, karena dia benar. Kami memang tidak pernah menyebut apa-apa, tidak pernah ada janji, tidak pernah ada kepastian. Semua yang terjadi hanya karena aku membiarkannya. Tapi aku mencoba bicara. Kamu bilang... Aku bilang apa? Potongnya santai. Aku berhenti, karena tiba-tiba aku sadar, dia tidak pernah benar-benar menjanjikan apapun. Semua perasaan itu, aku yang membentuk sendiri. Satria mengambil botol minumannya. Kalista, katanya sebelum pergi, kamu terlalu mikir jauh. Aku tidak menjawab. Dia berjalan keluar seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Tapi bagiku, semuanya berubah. Aku berdiri di tempat yang sama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku tidak marah, tidak juga menangis, tapi ada sesuatu yang terasa kosong, lebih dari sebelumnya. Malam itu aku tidak mengirim pesan, aku tidak menunggu. Aku hanya duduk diam, memikirkan semua hal yang selama ini aku abaikan. Tentang bagaimana dia datang dan pergi sesukanya. Tentang bagaimana aku selalu menunggu. Tentang bagaimana aku merasa dipilih, padahal mungkin tidak pernah benar-benar dipilih. Dan di tengah semua itu, satu kenyataan mulai muncul perlahan. Aku mungkin bukan satu-satunya. Bahkan, mungkin bukan siapa-siapa. Tapi meskipun aku mulai menyadarinya, aku tidak benar-benar bisa pergi. Belum. Keesokan harinya, aku kembali membuka toko seperti biasa, berharap semuanya terasa normal lagi. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang sudah berubah. Sore hari Satria datang lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti biasa, katanya. Aku mengangguk, tapi kali ini aku tidak tersenyum. Kalista, katanya pelan. Kamu kenapa? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi aku juga takut dengan jawabannya. Haruskah aku terus bertahan di situasi ini? Atau akhirnya mulai menghadapi kenyataan yang selama ini aku hindari? Pertanyaan itu masih menggantung di kepalaku saat aku menatap Satria yang berdiri di depanku. Kalista, kamu kenapa? Ulangnya. Aku menarik nafas pelan. Ini pertama kalinya aku benar-benar ingin jujur. Bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Aku berhenti sejenak. Lagi capek. Dia mengangguk, seolah menerima jawaban itu tanpa bertanya lebih jauh. Ya udah, jangan dipaksain, katanya santai. Lagi-lagi sederhana, dan lagi-lagi terasa jauh. Hari itu aku tidak banyak bicara. Tidak seperti biasanya. Dan anehnya, Satria juga tidak berusaha mencari tahu lebih dalam, seolah dia tidak benar-benar peduli. Beberapa saat kemudian ponselnya bergetar. Dia melihat layar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama yang dulu membuatku merasa spesial. Sekarang justru membuatku curiga. Kamu lagi nunggu siapa? Tanyaku tanpa sadar. Dia melirikku sebentar. Kenapa? Aku cuma nanya, kataku pelan. Dia mengangkat bahu. Teman? Lagi-lagi kata itu. Teman yang kemarin? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis lalu memasukkan ponselnya ke saku. Kamu mulai banyak nanya, katanya ringan. Kalimat itu bukan jawaban, tapi cukup untuk membuatku mengerti. Aku menunduk. Perasaan yang sejak kemarin aku coba abaikan, sekarang semakin jelas. Bukan hanya tentang wanita itu, tapi tentang semua hal yang selama ini aku anggap
normal. "Satria," panggilku pelan. Dia menoleh. "Iya?" Aku ragu. Tapi kalau tidak sekarang, mungkin aku tidak akan pernah berani. "Kita ini sebenarnya apa?" tanyaku akhirnya. Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Dia tidak terlihat kaget, tidak juga bingung. Seolah pertanyaan itu sudah dia tunggu, atau mungkin sudah dia hindari sejak awal. "Kita?" ulangnya pelan. Aku mengangguk. Dia menghela napas ringan, lalu tersenyum tipis. "Kalista," katanya, "kamu sendiri yang ikut jalan sejauh ini." Kalimat itu membuat dadaku terasa kosong. "Maksud kamu?" Suaraku hampir tidak terdengar. Dia menatapku sebentar, lalu berkata dengan nada yang tetap santai. "Aku gak pernah maksa kamu buat apa-apa." Aku membeku, karena lagi-lagi dia benar. Dia memang tidak pernah memaksa, tapi dia juga tidak pernah benar-benar menahan. "Jadi, buat kamu semua ini apa?" tanyaku lagi. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Ya, jalan aja." Hanya itu. Tidak ada makna lebih. Tidak ada perasaan yang dia akui. Aku menatapnya, berharap ada sesuatu yang berbeda dari jawabannya. Tapi tidak ada. "Kalista," lanjutnya, "kamu terlalu serius." Kalimat itu seperti garis yang akhirnya terlihat jelas. Selama ini, aku yang menganggap semuanya berarti. Sementara baginya, ini hanya sesuatu yang bisa datang dan pergi. Ponselnya kembali bergetar. Dia melihatnya lagi. Dan kali ini, tanpa ragu, dia tersenyum. "Aku harus pergi," katanya. Aku tidak menahannya. Tidak lagi. Dia berjalan menuju pintu. Seperti biasa, tanpa beban, tanpa melihat ke belakang. Dan di saat itu, aku akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini aku tolak. Aku bukan satu-satunya. Mungkin bahkan bukan yang penting. Tapi yang lebih menyakitkan dari itu adalah kenyataan bahwa aku sudah kehilangan seseorang yang benar-benar menganggapku segalanya. Malam itu aku duduk sendiri di kamar. Tidak ada pesan dari Satria. Tidak ada kabar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menunggunya. Sebaliknya, aku mulai memikirkan seseorang yang dulu selalu ada. Eliezer. Aku membuka ponselku, melihat percakapan lama kami. Pesan-pesan yang dulu terasa biasa, sekarang terasa begitu berarti. Tanganku gemetar saat mencoba mengetik sesuatu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Apa aku masih punya hak untuk menghubunginya? Atau semuanya sudah benar-benar terlambat? Aku menatap layar kosong itu lama. Hanya satu pesan, tapi terasa begitu berat. Haruskah aku mencoba menghubungi Eliezer lagi? Atau menerima bahwa semua ini sudah tidak bisa diperbaiki? Pertanyaan itu masih menggantung saat aku menatap layar ponselku yang kosong. Jari-jariku sudah siap mengetik. Nama Eliezer sudah ada di atas. Tapi aku tidak berani menekan apapun. Karena aku tahu, begitu aku menghubunginya, aku harus siap menghadapi jawaban yang mungkin tidak ingin ku dengar. Aku menghela napas panjang. Mungkin aku hanya butuh waktu. Atau mungkin aku hanya butuh memastikan sesuatu terlebih dahulu tentang Satria. Hari itu aku tidak menunggunya di toko. Aku justru keluar lebih awal, tanpa tujuan yang jelas, tapi dengan satu harapan kecil. Aku ingin tahu, apakah semua yang kurasakan ini benar, atau hanya perasaanku saja. Aku berdiri di seberang jalan, tidak jauh dari tempat yang sering dia datangi. Tempat yang dulu terasa biasa saja, sekarang terasa seperti jawaban yang akan mengubah segalanya. Beberapa menit berlalu, lalu aku melihat mobil itu. Mobil yang sudah terlalu aku kenal. Jantungku langsung berdebar.
Satria keluar dari mobil, tapi kali ini bukan sendirian. Bukan wanita yang kemarin, wanita lain. Aku membeku, tidak bergerak, tidak bernapas dengan benar, hanya menatap. Mereka berjalan berdampingan, dekat, terlalu dekat untuk sekedar teman. Dan cara Satria menatapnya, aku pernah melihat tatapan itu, untukku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini kebetulan, mungkin hanya rekan kerja, mungkin... Tapi semua kemungkinan itu langsung runtuh saat wanita itu menyentuh lengannya dengan santai. Dan Satria tidak menjauh. Dia justru tersenyum, sama seperti saat bersamaku. Dadaku terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena aku mulai mengerti sesuatu yang selama ini aku tolak. Aku mengikuti mereka dari jauh. Langkahku pelan, ragu, tapi aku tidak bisa berhenti. Mereka masuk ke sebuah tempat makan. Aku berdiri di luar beberapa saat, mencoba mengumpulkan keberanian. Dan entah kenapa, aku masuk. Aku duduk di sudut, cukup jauh untuk tidak terlihat jelas, tapi cukup dekat untuk melihat semuanya. Mereka tertawa, mengobrol, seperti dua orang yang sudah sangat nyaman satu sama lain. Tidak ada jarak, tidak ada canggung. Dan di tengah semua itu, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar tidak bisa menyangkal lagi. Satria mengambil tangan wanita itu. Pelan, natural, seolah itu hal biasa. Aku langsung menunduk. Tanganku gemetar, napas terasa berat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa lagi membela apapun. Bukan cuma satu, bukan cuma dua. Aku tidak tahu sudah berapa banyak. Tapi satu hal yang jelas, aku tidak pernah istimewa. Semua perhatian itu bukan karena aku berbeda, tapi karena dia memang seperti itu, kepada siapapun. Air mataku akhirnya jatuh, pelan, tanpa suara. Aku ingin pergi, tapi kakiku tidak bergerak. Seolah aku harus melihat semuanya sampai akhir, sebagai bukti bahwa aku benar-benar salah. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Aku menoleh. Nama yang muncul di layar membuat dadaku semakin sesak. Satria. Aku menatap ke arah mereka. Dia masih duduk di sana, masih bersama wanita itu. Tapi dia menghubungiku. Tanganku gemetar saat menerima panggilan itu. Halo, suaranya terdengar santai. Aku tidak langsung menjawab. Kamu di toko? Tanyanya. Aku menahan napas, menatapnya dari kejauhan. Lalu berkata pelan, iya, kebohongan. Untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku berbohong pada sesuatu yang seharusnya tidak aku khianati, diriku sendiri. Bagus, katanya. Saya lagi ada kerjaan, mungkin gak bisa ke sana. Aku menutup mata. Kerjaan. Kata itu sekarang terasa begitu kosong. Iya, jawabku pelan. Dia tidak menyadari apapun. Tidak tahu aku ada di sana. Tidak tahu aku melihat semuanya. Jaga toko ya, katanya sebelum menutup telepon. Seolah aku memang hanya itu. Seseorang yang menunggu. Seseorang yang bisa dia datangi kapan saja. Dan ditinggalkan kapan saja. Telepon terputus. Dan di saat itu, aku benar-benar mengerti. Aku bukan siapa-siapa. Aku berdiri perlahan, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Karena aku tahu, tidak ada lagi yang perlu dilihat. Semua sudah jelas.
Di luar langit mulai gelap, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarku, tapi karena aku sendiri yang melepaskan orang yang seharusnya tetap ada. Eliezer. Nama itu kembali muncul di pikiranku. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku berhenti di tengah jalan, menggenggam ponselku erat, menatap layar yang masih menyimpan namanya. Kali ini, aku tidak ragu lagi tentang satu hal. Aku sudah salah, dan aku menyesal. Tapi satu pertanyaan yang tersisa sekarang. Apakah Eliezer masih mau mendengarkan aku, atau aku sudah benar-benar kehilangan segalanya? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku saat aku berdiri di pinggir jalan, memegang ponsel dengan tangan yang masih gemetar. Aku sudah tahu jawabannya mungkin tidak akan seperti yang aku harapkan. Tapi kali ini, aku tidak bisa lari lagi. Aku menarik napas dalam, lalu perlahan aku mulai mengetik. El, aku mau bicara. Pesan itu terlihat sederhana, tapi butuh waktu lama sampai aku benar-benar menekan tombol kirim. Terkirim, dibaca. Tidak ada balasan. Aku menatap layar ponselku, berharap ada tanda-tanda dia sedang mengetik. Tapi tidak ada, hanya diam. Seperti jarak yang sekarang terasa begitu jauh. Beberapa menit berlalu, aku masih di tempat yang sama. Menunggu, seperti dulu saat aku menunggu Satria. Tapi kali ini rasanya berbeda, lebih berat, lebih menyesakkan. Ponselku akhirnya bergetar, jantungku langsung berdegup kencang. Aku membuka pesan itu dengan cepat. Untuk apa? Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, lalu mengetik lagi. Aku mau jelasin semuanya. Beberapa detik pesan itu terbaca, lalu balasan datang. Gak perlu. Tanganku langsung terdiam di atas layar. Mataku mulai terasa panas. El, tolong, ketikku lagi. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu itu tidak cukup. Aku tahu tidak ada kata yang bisa benar-benar memperbaiki semuanya. Tapi itu satu-satunya yang bisa aku lakukan sekarang. Balasan tidak langsung datang. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Sampai akhirnya, kamu udah milih. Kalimat itu seperti penutup dari semuanya. Sederhana, jelas, dan tidak memberi ruang untuk harapan. Aku menutup mata. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. El, aku salah. Ketikku lagi, tanganku semakin gemetar. Aku nyesel. Beberapa saat tidak ada balasan. Aku hampir berpikir dia tidak akan menjawab lagi. Sampai akhirnya pesan itu muncul. Kalista, kamu gak salah karena milih. Tapi kamu salah karena nyakitin orang yang gak pernah nyakitin kamu. Aku terdiam. Kalimat itu lebih menyakitkan dari apapun. Karena itu benar. Aku gak bisa balik ke situ. Lanjut pesannya. Dadaku terasa semakin sesak. El, aku mengetik lagi, tapi berhenti di tengah jalan. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Semua sudah terlambat. Aku harap kamu bahagia sama pilihan kamu. Pesan terakhir itu masuk, dan setelah itu tidak ada lagi. Aku mencoba mengirim pesan lagi, tapi hanya satu tanda centang. Tidak pernah berubah. Aku berdiri diam di tempatku, menatap layar yang tidak lagi memberi harapan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kehilangan. Bukan sekedar ditinggalkan, tapi kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa kembali. Aku perlahan duduk di pinggir jalan, menutupi wajahku dengan kedua tangan.
Tangisku akhirnya pecah. Bukan karena Satria, tapi karena seseorang yang dulu selalu ada dan sekarang sudah pergi karena aku sendiri. Beberapa saat kemudian, ponselku kembali bergetar. Aku mengangkat kepala dengan cepat, berharap mungkin Eliazar berubah pikiran. Tapi bukan. Satria. Pesan singkat. "Kamu di mana?" Aku menatap layar itu lama. Perasaanku bercampur. Marah, kecewa, dan lelah. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin membalas, tidak ingin menjelaskan, tidak ingin menunggu. Tapi di sisi lain, aku masih belum benar-benar bisa melepaskan semuanya. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan mencoba menentukan satu hal yang paling sulit sekarang. Haruskah aku benar-benar meninggalkan Satria, atau tetap bertahan meski aku tahu aku bukan siapa-siapa baginya? Pertanyaan itu terasa begitu berat saat aku menatap pesan dari Satria yang masih belum kubalas. "Kamu di mana?" Sederhana, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah aku tidak baru saja melihat kenyataan yang menghancurkan semuanya. Aku menatap layar itu lama. Dulu, pesan seperti ini akan membuatku merasa diperhatikan. Sekarang, justru terasa kosong. Tanganku sempat bergerak, ingin membalas, tapi berhenti. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku harapkan dari dia? Aku menghela napas panjang, mengingat semua yang sudah terjadi. Bagaimana dia datang dan pergi sesukanya. Bagaimana dia tidak pernah benar-benar menjelaskan apapun. Bagaimana aku selalu menunggu, tanpa pernah benar-benar dipilih. Dan yang paling menyakitkan, aku sadar, aku bertahan bukan karena dia memperjuangkanku, tapi karena aku yang tidak mau kehilangan ilusi yang kubuat sendiri. Ponselku kembali bergetar. Pesan kedua masuk. "Kamu kenapa?" Aku tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena ironis. Sekarang dia bertanya. Setelah semua yang kulihat, setelah semua yang aku rasakan, aku akhirnya mulai mengetik. Tapi kali ini bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk mengakhiri sesuatu. "Aku capek, Satr," tulisku. Beberapa detik kemudian, pesan itu terbaca. Balasan datang tidak lama. "Capek kenapa?" Aku menarik napas pelan, menatap langit yang mulai gelap, lalu mengetik lagi. Capek ngerasa sendirian di sesuatu yang seharusnya berdua. Beberapa detik hening. Seperti biasanya, dia tidak langsung menjawab. Akhirnya balasan itu muncul. "Kamu yang mikir terlalu jauh." Aku menutup mata. Kalimat itu lagi, selalu itu. Tanganku mulai gemetar, tapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena aku akhirnya mengerti. "Aku gak mikir terlalu jauh," detikku perlahan. Aku cuma akhirnya lihat semuanya dengan jelas. Balasan tidak langsung datang. Aku menunggu, tapi bukan seperti dulu. Aku tidak lagi berharap dia akan memperbaiki semuanya. Beberapa saat kemudian, pesan itu masuk. "Kalau kamu ngerasa gitu, ya udah." Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha untuk menahan. Tidak ada rasa kehilangan. Dan di saat itu, semua yang tersisa di dalam diriku akhirnya runtuh. Bukan karena dia meninggalkanku, tapi karena aku sadar dia memang tidak pernah benar-benar ada. Aku menatap layar ponselku lama, berharap mungkin ada pesan lain, tapi tidak ada. Aku perlahan mengetik satu kalimat terakhir. "Jaga diri kamu." Pesan itu kukirim, dan setelah itu, aku mematikan layar ponselku.
Tidak ada tangisan kali ini. Tidak ada teriakan. Hanya hening. Aku berdiri di tempatku, menatap jalan di depan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian. Tanpa Eliezer, tanpa Satria, tanpa siapapun. Langkahku terasa berat saat aku mulai berjalan pulang. Setiap langkah seperti mengingatkan apa yang sudah aku lepaskan dan apa yang tidak pernah benar-benar kumiliki. Malam itu, kamar terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada pesan, tidak ada suara. Hanya pikiranku sendiri yang terus berputar. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggenggam ponselku, menatap nama yang masih ada di sana. Eliezer. Aku sudah mencoba, dan dia sudah menjawab. Jelas, tanpa ragu. Aku menutup mata. Air mata akhirnya jatuh lagi. Bukan karena kehilangan satu orang, tapi karena aku kehilangan dua dengan cara yang berbeda. Satu pergi karena aku menyakitinya. Satu lagi tidak pernah benar-benar peduli. Dan di antara semua itu, aku kehilangan diriku sendiri. Aku berbaring perlahan, menatap langit-langit yang terasa kosong. Mencoba menerima semuanya, meskipun belum benar-benar bisa. Tapi di dalam semua kesedihan itu, ada satu hal yang mulai muncul. Bukan harapan. Belum. Tapi kesadaran bahwa semua ini adalah akibat dari pilihanku sendiri. Dan sekarang, aku harus menghadapi semuanya. Sendirian. Apakah aku akan benar-benar bangkit dari semua ini? Atau justru semakin tenggelam dalam penyesalan yang tidak ada habisnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sejak malam itu. Aku sudah mencoba menutup semuanya. Mengakhiri dengan Satria. Mencoba kembali ke Eliezer. Dan hasilnya, kosong. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan sedih yang meledak. Bukan juga marah. Tapi hampa. Seperti ada bagian dalam diriku yang hilang dan tidak tahu harus dicari kemana. Aku tetap pergi ke toko, membuka pintu seperti biasa, menyusun barang seperti biasa. Berpura-pura semuanya masih sama. Tapi tidak ada yang sama. Setiap sudut toko itu mengingatkanku pada sesuatu. Tempat aku pertama kali merasa dipilih. Tempat aku mulai berubah. Tempat aku kehilangan semuanya. Kalista, kamu gak apa-apa? Suara itu membuatku menoleh. Salah satu pelanggan tetap berdiri di depan kasir, menatapku dengan khawatir. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik aja. Jawaban yang sama, yang terus kuulang. Padahal aku tahu, aku tidak baik-baik saja. Hari itu berjalan lambat. Setiap detik terasa panjang. Dan tanpa aku sadari, aku terus melirik ke arah pintu. Bukan karena aku menunggu, tapi karena aku terbiasa. Tidak ada yang datang, tidak ada Satria, tidak ada Eliezer. Hanya aku, dan kesunyian yang semakin nyata. Sore menjelang, aku duduk di kursi kecil di balik kasir, menatap keluar tanpa tujuan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan akibat dari semua pilihanku. Bukan hanya kehilangan orang, tapi kehilangan rasa. Rasa aman, rasa cukup, rasa dihargai. Aku teringat sesuatu. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Eliezer yang selalu memastikan aku makan. Eliezer yang menunggu tanpa diminta. Eliezer yang tidak pernah membuatku merasa sendirian. Dan aku meninggalkan semuanya. Untuk sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar ada. Dadaku terasa sesak. Air mataku jatuh lagi, tanpa bisa kutahan. Kalau bisa diulang,
bisikku pelan. Tapi aku tahu, tidak ada yang bisa diulang. Malam itu aku pulang lebih cepat. Tidak ada alasan untuk berlama-lama di tempat yang hanya menyimpan kenangan. Saat sampai di rumah, aku duduk di depan pintu. Tidak langsung masuk, hanya diam. Membiarkan semua perasaan itu datang tanpa ditahan. Aku membuka ponselku, menatap lagi nama yang masih tersimpan. Eliezer. Aku tahu dia tidak akan menjawab. Aku tahu aku sudah kehilangan dia. Tapi tetap saja, aku membuka percakapan itu, membaca ulang semuanya. Pesan-pesan sederhana, hal-hal kecil, yang dulu terasa biasa, sekarang terasa seperti sesuatu yang tidak akan pernah aku dapatkan lagi. Tanganku gemetar, bukan karena ingin menghubunginya, tapi karena aku akhirnya benar-benar menerima kenyataan. Dia sudah pergi, dan kali ini bukan karena keadaan, tapi karena aku. Aku menutup ponselku perlahan, menarik napas panjang, dan mencoba berdiri. Hari-hari berikutnya aku mulai menjalani semuanya sendirian, tanpa berharap siapapun datang, tanpa menunggu siapapun kembali. Aku belajar kembali melakukan hal-hal kecil, makan sendiri, pulang sendiri, menenangkan diri sendiri. Tidak mudah, bahkan terasa sangat berat. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang perlahan mulai muncul. Bukan kebahagiaan, belum, tapi penerimaan. Bahwa aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Bahwa aku harus hidup dengan pilihan yang sudah aku buat. Dan mungkin itu adalah hukuman yang paling nyata. Suatu sore saat aku sedang menutup toko, aku melihat seseorang dari kejauhan. Langkahku terhenti. Jantungku berdegup lebih cepat. Sosok itu terasa begitu familiar. Cara dia berjalan, cara dia berdiri. Aku menatap lebih jelas. Dan untuk sesaat, aku tidak tahu harus berharap atau tidak. Apakah itu benar, Eliezer? Atau hanya bayangan dari seseorang yang terlalu aku rindukan? Aku berdiri terpaku di depan toko, menahan nafas, mencoba memastikan apa yang kulihat bukan sekedar hayalan. Sosok itu semakin dekat, langkahnya pelan, tenang, dan semakin jelas. Itu benar dia, Eliezer. Jantungku langsung berdebar keras. Tanganku refleks menggenggam ujung pintu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Maju, diam, atau pura-pura tidak melihat. Dia berhenti beberapa langkah di depanku. Jarak yang dulu terasa dekat, sekarang terasa begitu jauh. Kalista, suara itu masih sama, tenang, tapi tidak lagi hangat seperti dulu. Aku menelan ludah. Iya, jawabku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Beberapa detik hening, tidak ada yang berani memulai lebih dulu. Aku cuma lewat, katanya akhirnya. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan harapan kecil yang sempat muncul di dalam diriku. Oh, aku mengangguk pelan, berusaha tersenyum, walaupun rasanya sulit. Aku ingin mengatakan banyak hal, tentang penyesalanku, tentang semua yang sudah terjadi, tentang betapa aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi tidak ada satupun yang keluar. El, akhirnya aku memanggilnya. Dia menatapku, menunggu. Aku berhenti. Kata-kata itu terasa berat, seolah tidak pantas lagi diucapkan. Aku minta maaf. Akhirnya hanya itu yang keluar. Dia tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah sedikit. Bukan marah, bukan juga lembut, tapi jauh. Aku udah dengar itu. Katanya pelan. Dadaku terasa sesak. Aku tahu. Jawabku menunduk.
Tapi aku tetap harus bilang lagi. Hening lagi. Angin sore lewat di antara kami, membawa suasana yang terasa semakin dingin. Aku harap kamu baik-baik aja sekarang, lanjutku. Kalimat itu terasa aneh, karena dulu aku tidak perlu berharap. Aku tahu dia akan baik-baik saja selama aku ada. Sekarang, aku bukan siapa-siapa. Aku baik, jawabnya singkat. Lalu dia menatapku sekali lagi, seolah memastikan sesuatu. Kamu juga harus baik, katanya. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti garis batas yang jelas. Aku mengangguk pelan, walaupun di dalam hati, aku tahu aku belum benar-benar baik. Beberapa detik berlalu, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Eliezer melangkah mundur. Jaga diri, katanya. 2 kata, sama seperti yang pernah kukatakan pada Satria. Tapi kali ini rasanya berbeda, lebih berat, lebih nyata. Dia berbalik, mulai berjalan menjauh. Aku ingin menghentikannya, memanggil namanya lagi, meminta satu kesempatan, satu saja. Tapi aku tidak bergerak, karena aku tahu, kalau aku memanggilnya sekarang, itu hanya untuk kepentinganku, bukan untuknya. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak egois. Aku hanya berdiri di tempat, menatap punggungnya yang semakin menjauh, sampai akhirnya hilang di antara keramaian. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan karena berharap dia kembali, tapi karena aku benar-benar melepasnya. Aku menarik napas dalam, menghapus air mata di pipiku, dan perlahan masuk kembali ke dalam toko. Tempat yang sekarang terasa berbeda, tapi juga menjadi awal yang baru. Aku berdiri di balik kasir, menatap sekeliling, dan untuk pertama kalinya setelah semua ini, aku tidak menunggu siapapun. Tidak Satria, tidak Eliezer, hanya aku, dengan semua yang tersisa. Dan mungkin itu cukup. Malam itu, saat aku menutup toko, aku berhenti sejenak di depan pintu, menatap jalan yang sama. Tempat semuanya pernah berubah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar sembuh. Tapi satu hal yang aku tahu sekarang. Apakah aku benar-benar bisa memaafkan diriku sendiri setelah semua yang sudah aku hancurkan? Pertanyaan itu tidak langsung punya jawaban. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan pelan. Aku tetap membuka toko setiap pagi, menyapa orang-orang seperti biasa, tersenyum, walaupun tidak selalu dari hati. Tidak ada lagi yang datang tiba-tiba. Tidak ada lagi pesan yang kutunggu. Tidak ada lagi nama yang membuatku gugup saat muncul di layar. Dan perlahan, aku mulai terbiasa. Awalnya terasa sepi, sangat sepi. Tapi lama-lama, kesunyian itu berubah. Bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi ruang untuk aku mengenal diriku sendiri lagi. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu sering aku abaikan. Makan tepat waktu, istirahat tanpa menunggu siapapun, menikmati waktu tanpa harus merasa dipilih oleh orang lain. Suatu sore, saat aku sedang merapikan barang di rak, seorang pelanggan tersenyum padaku. "Sekarang kelihatan lebih tenang," katanya. Aku sedikit terkejut. "Iya?" tanyaku pelan. "Iya, dulu kayak lagi ngejar sesuatu terus," lanjutnya. Aku terdiam. Mungkin itu benar. Selama ini aku selalu mengejar sesuatu. Perhatian, perasaan dipilih, validasi dari orang lain. Sampai akhirnya aku kehilangan semuanya. Dan baru sadar, aku tidak pernah benar-benar menghargai apa yang sudah aku punya. Malam itu,
Setelah menutup toko, aku duduk di depan pintu seperti biasa, menatap jalan yang dulu penuh dengan kenangan. Aku masih mengingat semuanya. Eliezer yang tulus, Satria yang mempesona tapi kosong, dan aku yang memilih tanpa benar-benar memahami. Dulu, setiap mengingat itu, aku hanya bisa menangis. Sekarang, aku masih merasa sakit, tapi tidak lagi menghancurkan. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan menghembuskannya. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi, tidak bisa meminta Eliezer kembali, dan tidak perlu lagi memikirkan Satria. Tapi aku bisa memilih apa yang aku lakukan setelah ini. Aku berdiri, menutup pintu toko, mengunci semuanya dengan pelan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedang menutup sesuatu yang hilang, tapi membuka sesuatu yang baru. Dalam perjalanan pulang, aku tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi berharap ada seseorang yang memanggil namaku. Karena aku tahu, tidak semua yang hilang harus kembali. Sampai di rumah, aku menyalakan lampu dan duduk sebentar, mengambil ponselku, menatap daftar kontak. Nama itu masih ada, Eliezer. Aku tidak menghapusnya, bukan karena berharap dia kembali, tapi karena aku ingin mengingat bahwa aku pernah memiliki sesuatu yang tulus, dan aku pernah kehilangannya karena pilihanku sendiri. Itu bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengingatkan, agar aku tidak mengulang kesalahan yang sama. Aku tersenyum kecil, tipis, tapi nyata. Mungkin aku belum sepenuhnya sembuh. Mungkin rasa bersalah itu tidak akan benar-benar hilang. Tapi aku mulai belajar bahwa memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan kesalahan, melainkan menerima bahwa aku pernah salah dan tetap melanjutkan hidup. Aku berbaring perlahan, menatap langit-langit kamar. Yang dulu terasa kosong, sekarang terasa tenang. Perjalananku belum selesai, tapi aku tidak lagi tersesat. Dan untuk pertama kalinya setelah semuanya, aku tidak mencari siapapun untuk melengkapi diriku. Karena aku akhirnya mengerti, yang harus aku temukan kembali adalah diriku sendiri. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menemani tidurmu malam ini dan memberi sedikit ketenangan. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya di channel YouTube Cherry Fox.